Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang dispepsia dan metode penanganannya. Perkenalkan, saya Afan Zakial Hanif. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari dispepsia. Dispepsia adalah kumpulan gejala yang berasal dari saluran pencernaan bagian atas, terutama daerah epigastrium atau ulu hati. Dispepsia dapat disebabkan oleh kelainan organik maupun gangguan fungsional. Salah satu faktor yang dapat memperburuk gejala adalah konsumsi makanan tertentu termasuk makanan pedas pada individu yang sensitif. Dispepsia juga secara umum dibagi menjadi dua, yaitu dispepsia organik dan dispepsia fungsional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nasional Tosani, absen 24. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etiologi dan faktor resikonya. Yaitu penyebab dispepsia dapat meliputi yang pertama faktor gastrointestinal, yang kedua gastritis, yang ketiga ulcus pepticum, yang keempat infeksi Helicobacter pylori, dan yang kelima GERD, yang keenam gangguan motilitas lambung. Lalu ada faktor obatnya yaitu NSAID seperti aspirin dan ibuprofen, obat yang dapat mengiritasi mukosa lambung. Ada pula faktor gaya hidupnya, yaitu seperti makanan pedas atau berlemak, kopi dan kafein, merokok, alkohol, pola makan tidak teratur, dan stres dan kecemasan. Lalu ada salah satu contoh kasusnya yaitu pada kasus Nyonya YS, keluhan nyeri pada ulu hati muncul setelah mengonsumsi makanan pedas sehingga makanan pedas dapat menjadi salah satu faktor pencetus gejala. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Asila Wijaya, absen 10. Di sini saya akan menjelaskan patofisiologi dispepsia. Proses ini terbagi menjadi beberapa mekanisme. Yang pertama, adanya gangguan mukosa atau inflamasi pada lambung akan menyebabkan iritasi. Iritasi ini meningkatkan sensitivitas lambung terhadap asam yang kemudian merangsang reseptor nyeri dan menimbulkan nyeri pada daerah epigastrium atau ulu hati. Lalu yang kedua, terjadi gangguan motilitas dan pengosongan lambung. Makanan jadi bertahan lebih lama di dalam lambung sehingga pasien merasakan rasa penuh dan cepat kenyang. Kondisi ini menyebabkan penurunan asupan makanan yang berdampak pada defisit nutrisi serta penurunan berat badan. Yang terakhir, iritasi lambung tersebut juga merangsang pusat muntah di otak sehingga memicu munculnya gejala mual dan muntah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siti Sofiatun, absen 40. Di sini saya akan menjelaskan gejala dispepsia. Gejala yang umumnya dirasakan pada dispepsia terletak pada bagian saluran pencernaan atas, terutama di daerah epigastrium atau ulu hati. Gejala yang paling sering muncul adalah nyeri atau rasa terbakar pada epigastrium. Selain itu, pasien yang dapat mengalami cepat kenyang, yaitu merasa kenyang meskipun baru mengonsumsi makanan dalam jumlah sedikit, serta rasa penuh setelah makan yang dapat membuat perut terasa tidak nyaman. Gejala lainnya yang dapat menyertai adalah mual dan muntah, kembung, serta penurunan nafsu makan. Mual dan muntah yang terjadi dapat menyebabkan pasien menjadi sulit memenuhi kebutuhan makanan dan cairan tubuh. Akibatnya, pasien juga cepat mengalami tanda penyerta seperti lemas dan pusing. Jika muntah berlangsung cukup sering pada pasien, beresiko mengalami dehidrasi. Pada kondisi yang lebih berat atau berlangsung lama, dispepsia juga dapat disertai penurunan berat badan. Namun, ada beberapa tanda bahaya atau alarm simptoms yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius karena dapat menunjukkan adanya penyakit yang lebih berat. Tanda tersebut meliputi penurunan berat badan yang tidak diharapkan, muntah yang berulang atau menetap, pendarahan pada saluran cerna, anemia, dan kesulitan menelan. Selain itu, nyeri yang berat atau semakin progresif juga perlu diwaspadai. Jika ditemukan tanda-tanda bahaya tersebut, pasien sebaiknya segera mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh tenaga kesehatan untuk evaluasi medis lebih lanjut. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Irma Irnawati dengan nomor absen 20 akan menjelaskan contoh kasus pada bagian subjektif, yaitu informasi mengenai identitas dan keluhan yang dialami pasien berupa dispepsia atau gangguan pencernaan.
Di sini ada identitasnya yaitu pasien Nyonya YS berusia 56 tahun dengan keluhan utama yang dirasakan pasien itu adalah nyeri pada ulu hati setelah mengonsumsi makanan pedas. Nyeri dirasakan seperti tertusuk-tusuk dengan lokasi yang menetap di ulu hati dan skala nyeri 6 dari 10. Nyeri hilang timbul dengan durasi sekitar 5 menit. Lanjut ke keluhan penyerta, selain itu pasien juga mengalami mual muntah sebanyak 2 kali sejak pagi. Muntahan berupa cairan bening. Pasien mengalami penurunan nafsu makan, cepat kenyang, merasa lemas dan pusing, serta hanya mampu menghabiskan sekitar 1,5 porsi makanan. Dari status nutrisinya, berat badan pasien sebelumnya adalah 45 kg, sedangkan berat badan saat ini adalah 40 kg. Jadi, terdapat penurunan berat badan sebanyak 5 kg dalam waktu 2 bulan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Ramdhani Thalia dengan nomor absen 08. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus dari Nyonya YS pada bagian objektif. Dengan kondisi umum, pasien tampak gelisah, meringis, memegangi perut, dengan muka pucat, lesu, dan lemas. Kemudian dilakukan pemeriksaan abdomen. Tekan daerah perut pada daerah epigastrum, perut teraba keras, bunyi hipertimpani pada perkulasi. Bunyi hipertimpani ini yaitu bunyi suara ketukan yang keras dan juga berongga. Ini menandakan adanya gas berlebih pada bagian rongga tubuh. Kemudian dilakukan pemeriksaan lainnya dengan bibir tampak kering, muntah 50 ml setiap kali muntah. Dengan parameter hasil, tekanan darah 105/56 mm air raksa dengan nadi 66 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius dengan pernapasan 20 kali per menit. Data tersebut menunjukkan adanya nyeri, gangguan asupan nutrisi, dan risiko kekurangan cairan yang perlu dipantau. Jadi, secara keseluruhan, data objektif menunjukkan adanya nyeri epigastrum, gangguan asupan akibat muntah, dan risiko kekurangan cairan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ayla Firial Humaira, absen 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asesmen pada kasus dispepsia. Berdasarkan data subjektif dan objektif, pasien mengalami dispepsia dengan beberapa masalah keperawatan. Yang pertama itu ada nyeri akut, berhubungan dengan agen pencedera, fisiologis atau inflamasi, ditandai dengan nyeri epigastrium skala 6/10, meringis, gelisah, dan memegangi perut. Yang kedua, risiko hipovolemia. Berkaitan dengan kehilangan cairan secara aktif akibat muntah dan ditunjukkan oleh bibir kering, lemas, serta pusing. Yang ketiga, ada nausi atau mual, berhubungan dengan iritasi lambung dan ditandai dengan mual serta muntah. Yang keempat, ada defisit nutrisi, berkaitan dengan penurunan asupan makanan, ditandai dengan hanya mampu menghabiskan 1/4 porsi dan penurunan berat badan sebanyak 5 kg dalam 2 bulan. Yang kelima, ada risiko shock. Perlu diwaspadai karena adanya kehilangan cairan dan kondisi umum yang lemah. Yang keenam, ada defisit pengetahuan, berhubungan dengan kurang terpapar informasi mengenai penyakit, penyebab, dan gejala pencegahannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sarah Febrianti dengan absen 36. Di sini saya akan menjelaskan mengenai plan, yaitu manajemen nyeri dan muntah. Yang pertama ada manajemen nyeri, meliputi mengidentifikasi lokasi karakteristik, durasi, dan intensitas nyeri. Yang kedua dengan memantau perubahan skala kecil, lalu memberikan posisi yang nyaman. Yang berikutnya mengajarkan teknik relaksasi dan nafas dalam, memberikan terapi non-farmakologi seperti terapi musik, lalu berkolaborasi dalam pemberian obat sesuai dengan indikasi. Yang kedua yaitu manajemen muntah dengan cara memantau frekuensi jumlah, warna, dan karakteristik muntahan, lalu memantau tanda-tanda dehidrasi, memantau tanda-tanda vital, memberikan cairan secara bertahap sesuai toleransi, menjaga kebersihan mulut setelah muntah, lalu berkolaborasi dalam pemberian antiemetik jika diperlukan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Baik, perkenalkan nama saya Yuni Marisa Utami dengan nomor absen 45. Di sini saya akan menjelaskan bagian plan atau rencana tindakan yang meliputi manajemen nutrisi serta pencegahan hipovolemia atau shock. Pertama, untuk manajemen nutrisi, hal yang perlu dilakukan adalah memantau jumlah makanan yang dikonsumsi oleh pasien. Pasien dapat diberikan makanan dalam porsi kecil, tetapi lebih sering, serta memilih makanan yang mudah ditoleransi oleh tubuh. Selain itu, makanan yang dapat memicu atau memperburuk gejala seperti makanan pedas dan berlemak sebaiknya dihindari. Kita juga perlu memantau berat badan serta kemampuan pasien dalam mengonsumsi makanan dan cairan agar kebutuhan nutrisi dan cairannya tetap terpenuhi. Selanjutnya untuk pencegahan hipovolemia atau shock, perlu dilakukan pemantauan terhadap tekanan darah, denyut nadi, dan frekuensi pernapasan. Status hidrasi pasien juga harus diperhatikan. Kemudian, jumlah dan frekuensi muntah perlu diobservasi karena muntah yang berlebihan dapat menyebabkan kehilangan cairan. Keseimbangan cairan juga harus dipantau dan pemberian cairan dilakukan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi klinis pasien. Apabila kondisi pasien semakin memburuk atau menunjukkan tanda-tanda kekurangan cairan yang berat, maka perlu dilakukan evaluasi medis atau rujukan dengan segera. Jadi secara keseluruhan tujuan dari rencana ini adalah memenuhi kebutuhan nutrisi pasien, mempertahankan keseimbangan cairan, serta mencegah terjadinya komplikasi seperti hipovolemia dan shock. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu perkenalkan nama saya Ardiansyah Sakira Putra, absen 9. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang edukasi kesehatan dan peran apoteker. Yang pertama itu edukasi kepada pasien. Yang pertama tentang penyakit. Penyakit dispepsia merupakan kumpulan gejala pada saluran pencernaan bagian atas. Gejala dapat berupa nyeri ulu hati, mual, cepat kenyang, dan rasa penuh. Yang kedua itu pencegahan kekambuhannya. Yang pertama itu menghindari makanan yang jadi pencetus dari dispepsia. Yang kedua itu makan secara teratur. Yang ketiga, menghindari makan dalam jumlah terlalu banyak sekaligus. Yang keempat, membatasi kopi atau kafein jika memperburuk gejala. Yang kelima, menghindari rokok dan alkohol. Yang keenam, mengelola stres. Dan yang terakhir itu mengikuti terapi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Selanjutnya itu peran apoteker. Yang pertama itu memberikan informasi obat. Yang kedua itu memastikan penggunaan obat yang tepat. Yang ketiga, memantau efek samping dan interaksi obat. Yang keempat itu memberikan edukasi mengenai pola hidup. Yang terakhir itu mengenali tanda bahaya dan melakukan rujukan bila diperlukan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Tiara Nopianti, absen 44. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kali ini. Kesimpulannya yaitu, dispepsia merupakan sindrom saluran pencernaan bagian atas yang dapat ditandai dengan nyeri epigastrium, mual, muntah, cepat kenyang, dan rasa penuh setelah makan. Pada kasus Nyonya YS, ditemukan nyeri ulu hati skala 6/10 setelah mengkonsumsi makanan pedas. Mual muntah, penurunan nafsu makan, cepat kenyang, serta penurunan berat badan sebesar 5 kg dalam 2 bulan. Pemeriksaan objektif menunjukkan nyeri tekan epigastrium, bibir kering, kondisi lemah, dan muntah sekitar 50 mili setiap episode. Masalah yang perlu menjadi perhatian meliputi nyeri akut, resiko hipovolemia, nausea atau mual, defisit nutrisi, risiko shock, dan defisit pengetahuan. Penata laksanaan mencakup pemantauan nyeri dan muntah, pemenuhan cairan dan nutrisi, pencegahan komplikasi, teknik relaksasi, serta edukasi mengenai penyakit dan pencegahannya. Karena pasien mengalami penurunan berat badan dan muntah, kondisi tersebut perlu mendapatkan evaluasi medis lebih lanjut untuk memastikan tidak terdapat penyebab organik atau tanda bahaya lainnya. Baik, demikian presentasi kami mengenai dispepsia dan studi kasus pada pasien Nyonya YS. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.